kesibukannya aku sekarang ya, aku biasa ikut dinas suami ya. Terus kan aku juga wasekjen dari partai penguasa. Itu sudah lama ya, dari 2008. Selain itu aku juga adalah usaha yang aku lagi kembangin. Sekolah TK aku yang sudah 18 tahun berdiri itu masih ada di Kota Bekasi. Itu masih juga aku perhatiin. Ini aku lagi bikin salah satunya nih LPK untuk bahasa Mandarin. Tadi tuh meeting, kita mau buka usaha baru. Doain ya. Kalau kesibukan masih bernyanyi masih nggak sih kak? Kalau nyanyi itu nggak bisa dilarang, itu sudah lahir batin, bawaan batin. Kalau nyanyi itu masih, aku bagaimanapun juga yang namanya nyanyi itu tidak ada namanya pensiun. Selagi masih aku punya suara, selagi suara masih bisa didengarin orang, nggak kayak suara kodok, aku masih bernyanyi. Kayak misalnya kemarin aku masih nyanyi di salah satu opening. Aku nyanyi juga, pokoknya masih nyanyi. Di Imlek kemarin aku juga bintang tamu masih nyanyi gitu. Jadi kalau nyanyi itu aku tidak bisa tinggalin karena tidak ada pensiun. Di artis itu nggak ada kata pensiun. Tapi ada rencana nggak sih kak tahun ini mau bikin lagu kah atau gimana? Iya, aku mau ngeluarin single yang mana tentang berkisah tentang waria. Yang waria, bukan waria yang masuk di Jatim sana ya. Jadi tentang seorang lelaki ternyata simpanannya adalah waria. Dan singlenya aku itu diproduksi oleh produser yang termahal nomor 1 untuk produser Mandarin. Aku juga bayar dia miliaran. Benar-benar jadi kayak film itu yang aku keluarin. Itu produsernya namanya Marcos Chung. Itu produser termahal untuk video-video klip untuk Mandarin. Tapi kira-kira adakah di bulan-bulan ini kah atau secepatnya kak? Apa boleh di-spill? Aku lihat, kalau misalnya aku lagi lihat pasar nih. Kalau misalnya bulan ini sebelum Lebaran mungkin bisa, atau sesudah Lebaran mungkin bisa. Tapi yang pasti video klipnya sudah selesai. Aku biaya waktu itu sampai miliaran, dan itu juga sudah selesai. Tinggal aku bilang oke, edar gitu. Berarti persiapan udah oke semua, tinggal di-upload aja ya kak ya? Sudah ya. Oke kak, ini mungkin bahas tentang perskincarean yang ada di Indonesia nih kak ya. Sekarang lagi marak banget nih kayak Overclive yang gimana-gimana. Pendapat kakak gimana sih kak tentang skincare yang ada di Indonesia? Gini nih, sekarang gini, kita tanya dulu, bisnis skincare ini kuliah menjanjikan banget buat di Indonesia ini. Kenapa? Kita melihat di sosmed bahwa setiap yang punya skincare pasti kaya raya, pasti mendadak kaya, mendadak tajir, mendadak menjadi wow sultan. Itu yang membikin, wah ini kok enak banget nih bisnis skincare ini. Ternyata hampir seluruh kita ini yang sudah merasa tahu akan kecantikan semua butuh skincare. Skincare ini melebihi daripada nasi sebenarnya. Bahan pokok kita nasi itu lebih bagus nggak makan daripada mukanya maghrib, daripada mukanya abu-abu. Jadi skincare ini menjanjikan banget karena salah satu survei yang membuktikan bahwa cara cepat untuk menjadi kaya itu adalah bisnis skincare. Nah itu yang membuat orang berlomba-lomba untuk menjadi bisnis skincare, termasuk aku, gitu loh. Semua pengen, bisnis skincare karena melihat di sosmed itu bisnis skincare itu benar-benar menjadi raja, menjadi ratu. Nggak laki, nggak perempuan, semuanya pengen bisnis skincare. Dan semua butuh skincare. Laki pun butuh skincare loh. Karena skincare sekarang itu bukan yang diperlukan itu bukan kayak mayat putihnya, tapi noise, bagus. Nah laki juga butuh skincare karena laki juga nggak mau dibilang mukanya maghrib, di muka abu-abu. Kenapa aku bilang bisnis skincare ini benar-benar menjamur? Sekarang aku sama kamu aja ngomong kan dari mata ke mata. Gak mungkin aku lihatnya ke bawah. Nah, mata ke mata otomatis kan ini muka ini aset yang harus dijaga, aset yang harus dipertahankan kecantikannya. Ya kalau misalnya gini, kalau misalnya lu mau cantik lu bisa rubah dengan operasi. Tapi kalau lu nggak mau operasi, lu cukup pakai skincare pagi, skincare malam. Pakai serumnya segala macam, muka lu noise, muka lu cantik. Bisa mungkin dengan pakai skincare secara teratur, muka lu jadi cantik, lu bisa dapat suami atau istri yang standarnya bisa lebih daripada lu nggak pakai kan itu. Sehingga ada juga kemarin kita lihat tuh yang yang viral kemarin ada di mana ya itu, di daerah Jawa, anak berumur 12 tahun pulang ke rumah
minta beli skincare sama mamahnya nggak mungkin nggak punya duit, itu mamanya sampai mau diginiin sama dia. Itu kan saking sekarang lihat orang sosmed itu lihat skincare, betapa menjamurnya skincare, betapa pengennya semua orang memakai skincare walaupun nggak ada duit, memaksakan diri biar nggak makan asalkan muka gue glowing gitu. Pendapatnya? Nah itu karena gini, aku lihat sekarang gini nih, permintaan pasar banyak, otomatis orang juga mikir, oh penting gue buka deh. Sekarang maklon juga kayak gue telepon aja nih maklon, dengan modal dikit gue bisa mendapat. Sampai gue bilang, oh berarti begini ya. Terus gue kemas dengan kemasannya yang bagus, yang akrilik, yang bagus itu. Gue kemas secara padahal sedikit. Gue bisa tunjukin catatan gue sama maklon. Gue waktu itu mau beli skincare. Dia bilang ada DNA salmonnya, ada ini segala macam, jauh banget harganya di bawah. Dan itu maaf ya sudah dapat izin juga, gitu loh. Nah itu untung aku dulu nggak mau ambil. Jadi dia ngambilnya itu 1000 pieces harus cetak dalam 3 bulan. Oke, jauh banget harganya dengan skincare yang gue beli selama ini. Nah siapa yang nggak mau? Dengan permintaannya banyak, otomatis kalau permintaan banyak pasar, semua orang berlomba-lomba, udah nggak mikir lagi nih, cek lagi sini, cek ini, kelamaan. Rata-rata yang kulihat ya, sama kayak aku sifatnya kali, udahlah kita beli aja deh, kita beli di Maklon, kita beli di Maklon, sekian jatuh begitu datang, langsung kita edarkan di pasaran, langsung kita lab segala macam, udah penting jadi kaya. Itu termasuk gue. Waktu itu gue mau join sama teman gue namanya Martina, saya polisi viral. Oh yaudah kita datangi maklon di salah satu kota itu ya. Gue 3 maklon yang gue datangin. Itu yang gue pikir gue harus secepatnya bikin skincare karena permintaan banyak. Karena skincare merajalela. Untung terjadi begini-begini, langsung gue enggak dulu deh gitu, daripada gue cetak tiba-tiba gue udah terkirim 1000 tiba-tiba kena di review jadi nggak jadi. Oke. Harapan dari kakak untuk skincare yang ada di Indonesia gimana sih kak? Ya harapan aku sebenarnya gini ya, standar aja semua orang mungkin. Udahlah, lu jangan berlomba-lomba mencetak skincare yang lu sendiri nggak tahu isinya apa. Lu hanya berpedoman pada maklon. Lu sendiri nggak tahu apa isinya, apa itu kandungannya, apa itu ingredientsnya, apa itu ada hydroquinone, apakah ada merkuri, kan lu sendiri nggak tahu. Udah jangan gitu. Kalau memang bisnis skincare, kalau bisa lu coba dulu di muka lu. Coba dulu setahun 2 tahun. Kalau cocok di muka lu, coba lagi di muka saudara. Mungkin kulitnya beda. Kalau cocok baru lu cetak. Kalau sekarang kan nggak perlu cocok, penting ada duit, lu cetak aja, keluar aja. Nah menurut gue berharap banget ya, gue siapapun termasuk gue sendiri, kalau mau bikin skincare, kalau mau usaha bisnis skincare, kalau bisa dites dulu, direview dulu, dites sama wajah kita sendiri, bermasalah enggak. Kalau nggak bermasalah, oke. Contohnya saya udah pakai misalnya gitu kan, tapi kalau bermasalah jangan dulu deh. Lu cari lagi ingredientsnya mungkin salah, kandungannya mungkin ada yang kurang, ada yang apa gimana gitu. Jadi menurut gue harus benar-benar pihak BPOM juga harus benar-benar skincare yang mau dikeluarkan itu benar-benar diteliti sama BPOM. Berbahaya tidak? Nggak berbahaya tidak? Karena dengan berbahaya itu yang akan perawatannya akan bikin jadi mahal kan? Akan menjadi mahal, akan menjadi muka kita akan jadi rusak. Kan jadinya kita beli skincare murah tapi kedepannya muka kita segala macam lah gitu.